Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kami dengan nama Wasol. Malam ini kedatangan tamu dari Gunung Kidul, yaitu Cak Olis. Ajang akhir sih mana? Peturing dari Sabang sampai Merauke, sangat luar biasa. Dia bawa sepedanya ontel, single speed. Tapi dia bisa membawakan sepeda dengan asik, santai, menikmati. Orang digeber-geber. Orang digebah-gebah. Gimana Cak Olis perjalanannya? Coba saya pengen tahu. Selamat pagi, siang, sore, malam, terserah Anda lihatnya kapan. Kembali lagi bersama saya Nur Kolis. Kebetulan ini diundang sama Om Wasol dalam rangka hari ulang tahun beliau yang ke-40. Semoga panjang umur, sehat sentosa, dijembarkan rezekinya, dipermudah jalan hidupnya. Amin. Oke Cak Olis, itu pertanyaan saya belum dijawab. Maksud saya menanyakan tentang asiknya bersepeda, membawa sepeda ontel itu gimana kiat-kiatnya? Coba. Jadi gini, kenapa saya menggunakan sepeda ontel? Karena kalau kita melihat dari sejarah, sepeda ontel itu adalah sebagai alat transportasi pertama di Indonesia pada masa penjajahan dulu. Yang belum banyak orang ketahui itu begini. Sekarang orang pada membangga-banggakan merek sepeda dari mulai build up dan lain sebagainya, impor harganya puluhan juta. Itu maksudnya itu nggak masalah untuk orang-orang yang emang dia mempunyai ekonomi yang tinggi. Tapi saya juga harus bangga bahwa sepeda yang saya bawa itu bikinan Inggris tahun 1928. Itu asli bikinan Inggris dengan merek BSA atau Birmingham Small Army. Jadi sepeda itu adalah dikirim oleh tentara Inggris untuk mendukung pasukan sekutu pada waktu itu ke Indonesia untuk perang melawan Indonesia. Jadi sepeda yang saya gunakan adalah sepeda peninggalan bangsa penjajah. Itu adalah latar belakang dari sepeda saya. Terus kenapa kok bisa sampai kok gunung-gunung pakai single speed? Itu syaratnya cuma satu, kita harus sabar. Gitu. Walaupun giginya 11 maupun giginya 16 kayak mau ke bulan, kalau dengkulnya nggak mumpuni tetap nggak bisa. Kalau nggak sabar tetap nggak bisa. Dia akan putar balik dan cari turunan. Oke Cak, pertanyaan pertama sudah dijawab tentang sepeda ontel. Sedangkan saya sepeda federal, suka federal. Gimana caranya bisa touring Sabang sampai Merauke? Ya jadi sebenarnya kita itu kan berkomunitas bukan untuk mengotak-kotakan. Jadi mau ada sepeda federal, road bike, ontel dan lain sebagainya. Intinya itu satu, intinya adalah mengayuh. Intinya mengayuh. Sepeda yang namanya sepeda itu di kayu. Kalau bukan di kayu itu berarti udah motor. Walaupun itu dengan kecepatan yang tertentu, itu terserah mau menggunakan sepeda apapun. Yang penting tujuan kita adalah satu, yaitu mencari saudara dalam bersepeda. Sebenarnya ada juga sih peturing yang menggunakan federal itu sangat banyak sekali. Bahkan yang lagi musim ya, para peturing naik ke Sabang ini. Bulan lalu itu ada dari Vetang yang naik ke Sabang, terus besok-besok ini juga dengar-dengar teman-teman ada yang mau ke sana, dan kita juga punya senior namanya Pak Imo. Pak Imo itu adalah federalis Wulung ya, sebelum adanya MTBFI mungkin Pak Imo itu udah menggoes pakai sepeda. Bahkan dari dia kuliah tahun-tahun 97 98 beliau sudah menggunakan sepeda. Nah, itu saya salut juga sama beliau gitu. Beliau kan menggunakan sepeda federal bisa sampai menjelajah 5 benua dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya sepeda itu bukan masalah, bukan untuk menjadikan kita tidak berani menjelajah, untuk jalan jauh dan lain sebagainya. Bahkan menggunakan federal lebih nyaman menurut saya. Tapi karena saya emang basicnya dulunya dari komunitas sepeda ontel, jadi ya yang saya gunakan ya sepeda tua, sepeda ontel gitu. Sebenarnya federal juga bagus, saya juga mau coba touring pakai federal, tapi ya belum tahu waktunya kapan, masih dirahasiakan.
ikuti saja terus perjalanan kita. Oke, terima kasih. Pertanyaan 1, 2 sudah dijawab. Tentang transportasi buat petouring itu ternyata pakai sepeda. Nah, pertanyaan saya yang ketiga, jatuh cinta nggak sama Federal? Sedangkan basic Anda itu adalah ontel. Saya perlu petouring dibiasakan pakai Federal, karena Federal itu kita pakai gigi, ya enggak? Kalau ontel saya sangat salut, karena single speed bisa naik gunung. Jadi saya usahakan antum pakai sepeda Federal, oke? Ya oke, jadi sebenarnya kan gini, Federal itu kan cuma kita masalah dengan merek saja ya. Kalau sebenarnya kalau untuk kenyamanan touring yang jelas itu ya pakai Surly, pakai apa sepeda-sepeda luar itu pakai Soma itu malah lebih menarik. Tapi kenapa harus Federal kan gitu? Ya karena Federal buatan Indonesia, itu salah satu alasannya. Tapi untuk kenyamanan ya tetap Surly. Saya pernah mencoba Surly harga yang mahal itu ya emang enak gitu loh. Nah, kan seperti itu. Jadi ya enggak harus Federal juga toh. Orang kita kan sama-sama pesepeda. Mau Federal ditulis Surly juga enggak apa-apa. Kan gitu. Mau Surly diganti tulisan Federal juga bisa. Masuk. Kalau orangnya nggak pengen disebut orang kaya, itu yang saya saluti. Bukan kok Federal dikasih tulisan Surly, itu namanya mabok Surly. Cak masuk. Tadi apa? Sepeda Federal di dekal Surly, nggak masalah. Salut, luar biasa. Berarti kalau saya sepeda komando kenek Luragu nggak masalah di dekal Surly ya. Kira-kira boleh nggak kira-kira gitu? Tapi kalau saya suka Federal jujur, karena Federal itu bersaudara, bukan hanya di lagu. Karena Federal kita bersaudara. Mudah-mudahan sukses selalu. Gimana Cakolis? Ya sebenarnya gini ya. Ribuan pesepeda pun itu mempunyai jargonnya masing-masing. Mau itu RB, ontel dan lain sebagainya. Ontel pun mempunyai jargon sepeda tunggal ika. Itu apa artinya? Sepeda tunggal ika itu berbeda-beda tapi satu. Namanya ya sepeda. Nggak ada lagi. Tapi yang digarisbawahi adalah bersaudara itu. Kenapa sekarang? Saya sebenarnya ini ya lebih banyak melihat kalimat bersaudara itu hanya di media sosial saja. Gitu. Masuk. Bersaudara. Masuk, Cak. Salam satu pedal bersaudara. Lah bersaudara yang mana kan gitu. Dengan kubu yang mana kan gitu, beda-beda. Politikus juga bilang semua bersaudara, tapi dia punya kubunya masing-masing kan seperti itu. Emang ya harus apa ya, itu udah disetting lah oleh Tuhan seperti itu. Itu udah disetting Tuhan. Kalau ya kita kalau bersaudara terus semua ya emang nggak bisa. Hidup itu harus ada konflik. Hidup itu nggak bisa stagnan, nggak bisa lurus terus gini, nggak bisa rukun terus, ya mesti ada konfliknya. Sama kayak orang berumah tangga. 1 bulan 2 bulan itu masih rukun, posting foto bareng gini. Nah tapi kalau udah 1 tahun 2 tahun kan udah jarang. Makanya saya salut buat Om Wasol yang masih foto bersama 3 keluarga kecil yang selalu bahagia. Oke Cak, terima kasih Cak Olis. Sangat luar biasa. Pertanyaan dari saya dijawab dengan santun, ya nggak, pasti sopan. Saya tanya lagi yang terakhir nih ya. Untuk pemula, untuk para petouring, ketika kita touring, persiapan apa saja yang perlu kita bawa selain doa restu dari orang tua? Kalau saya pribadi bukan petouring, karena saya mah saudara lokal, makanya saya tanya ke petouring, persiapan apa saja yang dibawa-bawa buat kita touring. Oke Cak, itu aja Cak, makasih. Udah kayak Gus Paris. Ya oke, jadi gini, yang harus kita siapkan untuk touring
adalah bertahap ya. Yang pertama itu, jadi sekelas peturing dunia maupun itu Bambang Paimo, Budi Kontador, Mahir, itu semua punya prosesnya masing-masing, saya yakin. Paimo sebelum memulai perjalanannya ke 5 benua, dia itu latihannya apa? Mudik dari Bandung ke Malang pakai sepeda jenggi. Itu single speed. Paimo sebelum main federal itu pakai single speed. Ya, jadi itu persiapan. Nah, yang saya khawatirkan itu adalah begini. Karena sekarang-karang ini kan kita banyak fenomenal ya, bersepeda itu menjadikan fenomenal. Maksudnya suatu alat olahraga, alat transportasi yang sedang viral pada saat ini. Jadi gini, yang saya khawatirkan itu ada orang yang baru mengenal sepeda, terus dia mau langsung pergi kemana, ke Sabang, ke Merauke, Kalimantan, Sulawesi. Nanti dulu, itu bertahap. Kita coba 100 kilo, kita kuat nggak? 100 kilo kuat. Bulan depan kita coba 300 kilo, nah baru kita coba lagi ke Sumatera, ke trek-trek yang emang sedikit ekstrim. Saya belajar touring itu dari kelas 6 SD. Saya perjalanan pertama saya dari sini, dari Indramayu ke Garut 2013. Itu juga sama. Dari sini ke Garut itu adalah suatu hal yang berat sekali bagi pemula seperti saya, apalagi menggunakan single speed. Luar biasa. Melewati tanjakan Nagrek, Nyalindung, Cadas Pangeran, Paseh itu sak wah dengkulnya ngebul itu. ngalami Aden baru awal. Nah, makanya saya bilang semua itu bertahap dan semua itu karena kebiasaan. Kita kalau nggak biasa ya nggak bisa. Itu intinya semua itu berawal dari kebiasaan. Mau ngapain juga semua berawal dari kebiasaan. Nah, jadi intinya touring itu ya itu pertama harus kita persiapan fisik ya terutama. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung touring jauh gitu enggak. Nah, yang kedua yaitu ini ya apa? Jangan nggak usah ngoyo, nggak usah gaya-gayaan lah. Maksudnya itu gaya-gayaan ya sewajarnya orang bersepeda aja. Ya sehari dapat 70 kilo, 100 kilo ya nggak apa-apa. Peturing kelas dunia itu menggunakan teknik seperti itu. Peturing itu tidak ada yang memiliki target jarak, tapi memiliki target daerah yang akan dituju. Misal saya satu hari akan sampai Jakarta, tapi pada kenyataannya itu enggak. Akhirnya apa? Tapi ya dia tetap mengayuh gitu, karena itu bukan target. Touring itu kan bukan tentang kecepatan, itu bukan salah. Kalau touring untuk kecepatan itu salah besar. Orang saya bisa melihat mana pesepeda baru, mana pesepeda lama. Walaupun saya nggak ketemu langsung sama orangnya, lihat dari foto-fotonya aja udah kelihatan. Apalagi sepedanya minjem, itu udah kelihatan. Nggak sinkron sepeda sama orang itu kalau minjem. Misal saya biasa pakai sepeda ontel, terus ujuk-ujuk foto pakai sepeda trail MTB yang gede itu ya kan nggak pantas. Kalau bahasa Jawanya itu wagu itu nggak pantas. Nah itu. Nah ya jadi ya itu aja ya, yang terutama untuk touring ya fisik, terus uang itu wajib uang. SIM perlu SIM. SIM bagi yang udah mempunyai istri. Oh, apa? Boleh. SIM itu artinya apa? Surat izin Merdal. Dolan. Kalau saya SIM saya ya kedua orang tua saya, guru-guru saya. Itu adalah SIM saya. Nah, jadi ya udahlah. Bersepeda layaknya manusia aja. Nggak usah bersepeda yang aneh-aneh. Oke, Zak. Saya rasa pertanyaan saya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya dijawab dengan santai. Jadi peturing itu bisa karena terbiasa. Yang perlu dikutip. Jadi bukan asal kita mampu ternyata belum terbiasa, maka ya hasilnya sia-sia. Terima kasih Zak atas undangannya. Undangan malam ini saya mengundang Cak Olis peturing dari Sabang sampai Merauke berkenan hadir yaitu di Indramayu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Federal Indramayu.